Di Brunei berapa lama nih? Setahun. Setahun tinggal di sana. Sepi. Sepi. Sepi dan kalau buat orang tua kayaknya bagus. Oh gitu. Tapi kalau buat anak muda kurang bisa berkembang sih. Enggak tuh. Padahal kan katanya negara termakmur segala macam gitu. Iya, memang saking makmurnya kayaknya kalau bagi saya pas muda dulu. Ya sekarang masih muda lah ya. Saya nggak bisa berkembang nih di sini. Oh gitu ya. Senangnya saya dengan yang Boboiboy ya karena logo kita pun ada di belakang kredit. Oh iya ya. Oh Masya Allah. Karena ya dia fair. Fair ya. Fair. Terus namanya kok Money Monkey kenapa Mas? Dari apa itu? Banyak monyet. Banyak. Oh Money Monkey. Oh iya. Kok bisa? Emang apa? Filosofinya apa? Pesan di balik itu? Nggak ada sih dulu. Dulu kayak cuman kayak kita ini monyet-monyet kapitalis. Waduh, ternyata kita hanya di Masya Allah. perbudak. Ternyata ideologis juga deh. Ya, alhamdulillah teman-teman kita udah sampai di studio Money Monkey. Kayaknya lokasinya kayak di tempat perumahan gitu. Lokasinya ya masih di Solo tengah kota sih, masuk dikit dan ada di perumahan kayak gini, sepi tapi motornya depannya udah banyak. Itu Masya Allah ya, ini menarik. Jadi memang banyak studio-studio yang kayak gini nih di daerah-daerah, di kota-kota yang kita sendiri nggak nyangka, tapi ternyata punya proyek-proyek yang luar biasa. Yuk kita kesana. Assalamualaikum. Masih ya? Ada. Oh iya. Ayo. Oke. Bawa tim. Tim oleh-oleh. Masya Allah. Kita nggak ada. Gak apa-apa, santai aja. Mau di mana aja nyantai. Angkringan ya boleh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah berada di Money Monkey Studio bareng Mas Yuda Tama. Masya Allah. Tadi begitu masuk tuh agak kaget juga. Motornya udah banyak banget Mas, teman. Ini kayak lagi ada acara pengajian gitu. Belum lagi sandalnya rapi gitu kan. Udah kayak pengajian banget. Begitu masuk, wow ternyata emang Masya Allah. Ada 55 tim Masya Allah. Itu aja belum masuk semua nih, pagi ini. Terus begitu masuk, ruangannya banyak labirinnya. Sini ada orang, sini ada orang, sini ada orang, nggak habis-habis. Wah ini luar biasa Mas. Maksudnya mind blowing tuh Mas. Baru kali ini saya datang ke studio animasi ya istilahnya yang benar-benar proper, secara profesional juga dikelola sama Mas Yuda gini kan di satu tempat kota di Solo ya istilahnya di kota daerah gitu. Dengan berbagai macam kayaknya divisinya banyak juga nih Mas ya kayak gitu. Makanya ini kita pengen ngulik lebih dalam Mas biar nanti teman-teman juga yang lihat itu bisa terinspirasi karena kalau dari saya sendiri kan background saya mungkin lebih ke graphic design, jadi lebih ke still image gitu kan, desain-desain yang memang nggak banyak ada motionnya walaupun kita bikin 3D juga, tapi kan 3D-nya 3D asset, yang itu juga buat digital asset yang nggak banyak melibatkan motion, animasi dan lain sebagainya. Nah ini insight yang menarik karena nanti kita juga pengen tahu industri animasi sendiri itu gimana ke depannya. Kalaupun misalkan katakanlah itu dikerjakan oleh freelancer itu apakah bisa, kalau bisa itu seperti apa, nah itu kan panjang ya nanti ya pembahasannya. Nah ini mulai pertama-tama coba Mas Yuda, mungkin banyak teman-teman yang sini belum kenal lebih dalam Mas Yuda itu siapa dan dulu awal merintisnya seperti apa sehingga sampai di titik seperti ini gitu. Monggo silakan Mas Yuda. Mulainya dari mana? Mulai ngobrol aja ya. Ini saya ya ini dulunya awalnya gimana. Ini kita kayak ngobrol ngalir aja Mas, santai aja. Kalau si studionya sih saya bikin dulu di Jakarta awalnya. Oh malah awalnya Jakarta. Awalnya di Jakarta. Kan saya kecemplung di animasi itu 1 tahun sebelum lulus. Jadi kan itu kan dulu Krismon ya. Tahun saya kuliah tuh kan Krismon 98, 97. Terus
harusnya lulus 2000 kan. Nah, 99 tuh udah makin sedikit uangnya. Terus di kampus ada yang nempelin lowongan. Jadi saya ngelamar situ, studio animasi di Bandung, Red Rocket. Ya, saya ngelamar situ. Jadi tahun terakhir saya kuliah tuh masuk kelas karyawan. Selama 1 tahun. Itu berarti belum lulus ya, udah daftar? Belum lulus. Itu dulu kuliahnya apa, Mas? Desain grafis. Desain grafis? Kan nggak ada yang lain. Iya, itu di apa? Kuliahnya di kampus mana? Bandung dulu Unikom. Unikom, desain grafis. Namanya belum Unikom. Oh, belum Unikom. Saya lulus baru jadi. Oh gitu, iya. Dan terus apa memperdalam animasinya dari mana tuh? Ya di kampus ada pelajarannya, cuman yang kepake di kerjaan ya nggak ada. Maksudnya ya belajarnya di kerjaannya itu. Oh gitu. Tapi sebelum ngelamar itu ngulik sendiri nggak? Jadi saya masuk itu saya sebagai 2D painting sama compositing. 2D painting. Coba dijelasin secara ininya gimana, Mas? Jadi ngewarnain, kalau dulu animasinya masih 2D. Oh, animasinya masih 2D. Gambar di kertas, memang di kertas. Manual. Oh, Masya Allah. Kerjaan saya tuh nyeken, diwarnain, di digital, sekian satu. Oh gitu. Oh itu berarti animasi 2D itu yang berarti per slide-slide itu ya? Dan kertas. Itu kita selesai project, kertasnya satu ruangan. Ya Allah. Masya Allah, gitu ya? Tumpukan kertasnya satu ruangan. Oh itu tahun berapa? 99. Oh iya sih, itu digital painting masih belum terlalu kayak sekarang. Jadi ya? Transisi. Masih jadi transisi. Jadi si digitalnya adalah ketika di paintingnya, desainnya itu. Oh oke. Jadi sebelumnya masih manual. Jadi proses sebelumnya masih manual semua. Begitu painting sama compositing sudah digital. Oh. Jadi memang transisi. Itu teknologinya lagi transisi ke digital. Itu Mas berarti masih pakai yang kertas diserat gitu. Gitu ya. Mejanya juga meja khusus buat flipping. Oh gitu, Masya Allah. Nah, terus pas saat kerja itu malah gimana transisinya terus jadi memperdalam animasinya? Karena tadi ya di studio itu 2D terus ketika itu mereka dapat kerjaan 3D, saya yang dianggap kamu kan di kuliah dapat 3D. Saya disuruh belajar. Softwarenya apa itu waktu itu? Dulu yang kantor pakai Soft Image. Cuman saya memperdalam yang pakai 3D Max. 3D Max, oh gitu. Di kampusnya pakai 3D Max. Siap. Cuman lebih dalamnya ke compositing saya dulu. Compositing tuh yang gimana berarti? Yang After Effects. Oh, After Effects-nya. Komposnya terakhir saya. Oh, jadi ngatur motionnya ya, gimana. Oh, gitu. Terakhir itu. Tahun saya di situ di Bandung. Terus dari pengalaman itu lulus kan 2000, melamar ke Brunei. Karena pengalaman itu kan, di studio sebelumnya tuh pengalamannya dari yang 3D dan kompos itu ya, itu membuat motion graphic buat Trans TV, Metro. Gitu. Oh, jadi dari itu dapat project dari pengalaman situ ngelamar ke Brunei. Kalau Brunei kan TV-nya cuma satu. Oh iya. RTB kan. RTB. Supply-nya ke RTB. Jadi malah istilahnya kerja sambil belajar berarti ya, bisa dibilang gitu, dan dapat banyak pelajaran dari situ ya. Waktu itu ada senior yang ngajarin gitu nggak, Mas? Nggak ada ya, berarti emang lu sendiri. Tuntutan belajarnya bareng-bareng. Karena software-nya juga lagi berkembang kan. Jadi emang belum ada yang menarik. Ini berarti si studio itu nerima aja, tapi kerjaan belakangan. Misalnya, oke, sanggup, ya udah habis nanti belakangan dipelajarin yang gitu. Penting kemauan untuk belajar gitu, terus ya ketekunan pasti kan. Tapi kenapa bisa dapat orderan itu kalau misalkan sebelumnya belum pernah garap istilahnya gitu? Itu kan harusnya biasanya kita ada portofolio dulu nih gitu. Kalau pas zaman itu tuh
Eh, di Indonesia Masih jarang banget ya? Jarang kan. Oh. Makanya yang ditunjuk studio animasi. Makanya ketika itu studio animasi yang di Bandung itu lumayan ngetop sih. Oh gitu ya. Lumayan ngetop. Walaupun dia belum pernah ngerjain motion graphic kan. Cuman ya bisa. Mungkin dia juga gitu ya. Iya, iya. Oh berarti emang di TV-TV itu nggak semuanya dikerjain in-house ya? Ada yang memang banyak di luar lempar-lempar juga ya? Itu kan tahun keluarnya Trans dan Metro. Oh, Itu lahirnya mereka? Lahirnya tahun 2000 tuh. Mereka Iya, iya. lahir, memang belum ada yang... Oh, pantesan mereka motionnya tuh ya lebih fresh ya daripada Pas awal ya. ya awal-awal muncul tuh kan lebih fresh daripada yang TV-TV yang sebelumnya tuh. Ya kita bikin kayak breaking news. Metro, gitu-gitu. Apa dulu Metro yang Cina tuh apa ya, lupa semuanya iya. itulah. Metro, terus ya pertama kali logo Trans itu yang berlian itu. Iya. Termasuk ini apa virtual background juga nggak yang buat Enggak. pembicaraan nggak ya? Kayaknya dulu belum ada. Belum ada ya? Siap. Oke, berarti terus ke Brunei. Brunei itu di sana ngerjain apa aja mas? Project buat TV juga. Jadi kayak title pertama itu Berarti itu lebih banyak ngelibatin After Effects-nya daripada 3D-nya ya? After Effects dan 3D. Oh, 3D, ya 3D itu untuk aset-asetnya. 3D buat aset. After Effects untuk komposit tadi. Jadi emang ilmu yang kepake tadi DKP. Oh gitu, Insya Allah. Ilmu grafisnya. Berarti akhirnya kuliahnya gimana itu mas? Lulus. Ya yang tahun 2000. Tahun 2000. Jadi lulusnya tuh pas masih di Red Rocket itu. Iya. Oke, setelah lulus, habis itu ngelamar ke yang Brunei. Di Brunei berapa lama nih? Setahun. Setahun, tinggal di sana. Sepi. Dan kalau buat orang tua kayaknya bagus. Oh gitu. Tapi kalau buat anak muda kurang bisa berkembang sih. Enggak tuh. Padahal kan katanya negara termakmur segala macam gitu. Iya, memang saking makmurnya kayaknya kalau bagi saya pas muda dulu. Ya sekarang masih muda lah ya. Saya nggak bisa berkembang di sini. Oh gitu ya. Insya Allah. Gitu, jadi ya kerjanya itu aja. Monoton ya. Monoton. Cuman memang makmur sekali. Makmur sekali ya. Tapi biaya hidup tinggi juga ya. Lumayan. Sih, maksudnya dari gaji saving masih. Worth it banget ya. Oh gitu. Masih lumayan. Terus itu setahun, berarti yang pas ke Brunei itu Mas Yuda resign ya di Red Rocket-nya tuh resign terus karena ada peluang daftar itu atau udah diterima dulu habis itu baru resign atau gimana tuh? Lupa ya? Lupa. Intinya ada peluang terus ke Brunei. Nah terus itu setahun resign terus habis itu? Terus rencana mau kuliah lagi. Oh. Kan D3 ya? Oh D3 itu. Mau S1. Dengan uang tabungan tadi kan, setahun di sana loh, lumayan tabungan. Tapi terus tengah-tengah itu habis uangnya. Karena mau nyari freelance ternyata susah. Oh gitu freelance ya? semuanya di Jakarta. Oh. Jadi kerjaan semua di Jakarta. Jadi kalau yang di Bandung itu kurang dapat karena mungkin saya juga nggak tahu, mungkin karena anak baru ya. Terus akhirnya diajakin teman saya freelance ke Jakarta aja, saya ke Jakarta. Dia duluan ke Jakarta, terus saya ikut. Oh kalau Mas Yuda tuh berarti memang aslinya Bandung, bukan? Solo. SMA saya Solo. Oh Solo. Lah kok baliknya ke Bandung? Maksudnya kuliahnya lanjutnya di Bandung. Oh oke siap. Begitu. Jadi setelah itu freelance-nya malah ke Jakarta, dapat project-project dari situ. In-house. Di Jakarta langsung in-house. Oh langsung in-house. Kemana-mana sih lumayan. Pindah sini, pindah situ, Pernah ke Batam juga, balik lagi ke gitu. Jakarta. Berarti udah banyak juga mungkin studio-studio yang udah jalan ini. Jadi dari situ, dari teman-teman situ lah makanya terus bisa dapat klien-klien ketika bikin studio. Oh, networking itu ya. Masya Allah. Saya bikin Money Monkey itu di Jakarta tahun 2011.
Oh 2011, Masya Allah. 2011 jadi udah. 13 tahunan ya? Ya mau 14, ya 13 ya, Masya Allah. Tapi di Solo itu start 2016. Oh, so pindah ke Solonya, Dulu awalnya cabang, cabang. terus 2019 yang Jakarta tutup. Karena saya full di Solo. Berarti dulu masih bolak-balik gitu? Masih bolak-balik. Sebulan tuh bisa 2 kali, 4 kali. Oh gitu, iya, iya. Terus itu awal muasal membangun studinya gimana Mas? Maksudnya itu kan tadi Mas Yuda kan cerita terus udah ngelamar kerja di mana di mana terus sampai ke titik di mana ada trigger aku tak bangun sendirilah, udah terlalu banyak jobnya mungkin yang aku handle atau gimana kayak gitu dulunya. Enggak sih, kalau saya kan dulu bertiga ya. Bikin studio itu. Dulu ada Mas Vicky, Mas Ramdan sama saya. Jadi bertiga tuh visinya sama. Jadi kita tuh kayak punya ide atau kita pengen mempunyai cerita yang kita bisa sampaikan lah ke masyarakat. Kita pengen banyak ide cerita yang kita pengen sampaikan. Sesimpel itu aja. Sesimpel itu aja. Pas zaman itu belum banyak studio animasi yang bisa bercerita. Kebanyakan ya tadi iklan. Iya. Gitu. Ada beberapa cuman kita bikin sendiri aja. Tapi kan itu gambling kan Mas, iya toh? Antara ide cerita belum nanti produksinya, habis itu iya gitu ya. Emang gambling. Masya Allah. Ya, apa yang membuat Mas Yuda terus yakin itu gitu? apa ya? Yakin. Passion atau apa? Impian? Impian sih. Kayaknya. Impian ya. Karena nggak nyaman aja dengan, maksudnya kayak dulu kita kayak di industri iklan tuh kayak lembur terus, kayak capek lah. Kejar deadline gitu-gitu. Gimana ya caranya kita biar pengennya, ternyata ada nih industri animasi yang lain yang lebih enak nih. Walaupun sampai sekarang juga kadang kita masih lembur. Ada lembur juga. Enggak yang strict yang dulu ya, itu dulu kejar-kejaran banget ya. Udah hampir tiap hari kali. Gitu. Karena biasanya ini ya kerja sama agensi ya. Agensi. Kan juga waktunya mepet-mepet. Iya. Karena mengejar tayangkan momen gitu. Walaupun sekarang tak lihat kayaknya industri iklan yang sekarang nggak terlalu kayak gitu kayak zaman iya. Dulu tuh emang berat sih. Karena itu pas lagi hype-hypenya TV swasta juga kan. Iya, TV swasta. Terus industri iklan juga kayaknya lagi naik-naik banget. Sekarang udah tergerus YouTube kan soalnya. Masya Allah. Terus project-project yang dikerjakan sekarang di Manimong gini apa aja Mas? Ini kan tadi banyak banget. Apa iya maksudnya sebanyak ini ya? Memang perlu sebanyak ini ya orang-orangnya? Apa ini aja masih kurang ya? Masih kurang. Masih kurang. Kita freelance yang di luar itu ada 50 juga ada. Jadi onset 55, yang freelance di luar 50? Mungkin. Jadi kalau freelance kan on project. Iya, on project. Kalau ada project. Project base ya, kayak gitu. Masya Biasanya Allah. kalau freelance itu yang animator. Oh, animator. Kalau yang lain kita kurang bisa untuk kita lempar karena bener-bener kita harus jaga QC-nya ya. Kayak aset, lighting, render com gitu. Itu biasanya in-house. Apa aja Mas ini yang dikerjain, proyek-proyek yang jalan yang istilahnya selama ini? Kita dengan sadar mengambil job lokal. Dengan sadar mengambil job lokal. Kalau teman-teman yang lain mungkin banyak ngambil yang dari luar. Dari Korea tuh ya. Korea, Amerika. Cuman saya mikir ini kalau semua studio ngerjain luar, nanti yang ngerjain di dalam siapa? Oh gitu. Akhirnya saya dengan sadar oke kita ngambilnya yang lokal aja. Jadi kalau Manimongki Solo sendiri kan pas yang Jakarta itu walaupun kita tadi ya kita punya visinya membuat cerita kita sendiri,
Itu cuma berhasil satu. Oh gitu. Jadi tahun kedua kita bikin tuh kita bikin cerita kita sendiri, berhasil tayang juga di Kompas TV selama 2 tahun. Itu tuh kita ngisi karena modal kita kecil kan. Jadi kita bisanya cuma 1 menit, terus 30 cerita kita masukin untuk tayangan sebelum azan. Oh iya, maghrib ketika Ramadan. Itu kan ada slot. Nah, itu kita masukin di situ. Oh gitu. Itu konsep itu kita ajuin tuh ke TV-TV manapun, yang nerima yang Kompas. Terus ternyata berhasil, senang dia. Tahun kedua dia minta lagi. Oh gitu. Cuman ya memang sebenarnya nggak rugi, nggak untung juga. Jadi memang untungnya kita dapat ya tetap dari iklan itu tadi. Iklan. Nah 2016 itu saya mikir kayaknya bisa nih, udah bisa kita bikin memang serial, walaupun secara skill kita belum mampu, cuman sambil belajar lah. Kita bikinnya kayaknya di Solo lebih visible gitu, karena ya mungkin tempat lebih murah, orang lebih murah. Akhirnya bikin di Solo. Proyek pertama Unyil. Oh Unyil. Unyil dulu. Proyek pertama. Habis itu lokal terus. Lokal terus toh. Lokal terus. Baru aja ini yang baru luar itu baru. Kenapa kita mulai ngambil luar? Karena kita mau belajar. Jadi kayak, udah mentok nih, mau gimana caranya? Kayak Lighting Render.com tuh, kita mau tanya ke studio lain, kayaknya mereka juga kebingungan. Akhirnya kayaknya memang harus ngambil luar sih, karena biar kita belajar. Oh malah gitu ya? Jadi tahun kemarin kita ngambil Bobo Boy. Oh itu baru tahun kemarin tuh itu? Baru tahun kemarin. Ini udah tahun kedua. Berarti baru Malaysia aja atau ada lain yang luar? Cina, kita pernah Cina. Ini baru Taiwan. Korea? Belum. Korea. Oh enggak. Kanada pernah sekali. Itu gimana Mas? Maksudnya apakah ada kayak semacam platform berjejaring yang kumpulan orang-orang animator 3D gitu yang bertukar info terus showcase portofolio gitu, atau gimana sih kok bisa akhirnya bisa dapat klien-klien gitu-gitu? Kalau yang Bobo Boy sih saya udah pernah ketemu tuh beberapa kali. Cuman pas itu saya mau mengajukan diri untuk ngerjain juga level kita belum sampai. Oh gitu ya? Tapi begitu kita udah ngerjain beberapa serial lokal, saya percaya diri, saya ini bisa nih, tes aja. Jadi pas itu dites, ya udah. Berarti mereka banyak yang ngesup ke banyak studio juga ya? Di Indonesia 2 studio. 2 studio. Dan standar mereka ketat berarti ya? Lumayan ya. Kalau secara teknis animasi ya, animate-nya doang lebih ketat yang kayak Amerika. Malah gitu Eropa. ya. Cuman dia ketat di Lighting Render.com. Justru itu yang kita lagi kejar ya. Kejar belajarnya ya. Masya Allah. Pantesan kemarin kayak pernah lihat di timeline Facebook tuh juga sempat video-video yang animasi yang baru-baru yang lokal itu buatan sendiri kalau itu. Iya. Itu kan bukan kita tuh kalau yang lokal tuh biasanya karena industri animasi itu kan sebenarnya industri yang lebih mahal, paling mahal lah maksudnya. Paling mahal ya. Ini kalau kita punya karakter nih, kan paling murah misalnya kayak bikin komik di medsos, atau nanti komik di cetak gitu.
Nah paling mahalnya tuh kan animasi. Iya, benar-benar. Karena ya paling mahal lah. Nah kalau di luar itu yang bikin karakter sama yang bikin animasi itu biasanya memang beda perusahaan. Karena kalau dia tanganin sendiri ya memang menjadi Walaupun IP-nya sama-sama maksudnya tokohnya ya itu iya, gitu. iya. Oh gitu ya. Misalnya kayak Marvel atau DC, pasti dia ngesub ke studio animasi dong. Bener ya. Atau kayak apa yang sekarang misalnya One Piece gitu. Nah, One Piece kan punya jam komik. Tapi yang nganimate ya, studio iya, mana? Benar. Kan. Tapi kayak gitu tuh kena NDA nggak sih mas? Dari Money Monkey sendiri nggak boleh ngupload hasil karya Boboiboy-nya gitu atau gimana? Ada perjanjian? Iya. Kita memang nggak boleh ngupload. Nggak Tapi boleh, ya. ngupload sebagai porto boleh. Iya maksudnya itu ngupload sebagai porto boleh. Senengnya saya dengan yang Boboiboy ya karena logo kita pun ada di belakang kredit. Oh iya ya. Oh masya Allah. Karena ya dia fair. Fair ya. Fair. Terus ya portofolio jelas pasti boleh. Gitu. Asal jangan the making-nya. Maksudnya belum jadi nih tapi di post. Nah, di post. Oh iya nggak boleh spill ini ya behind the scene gitu. Terus namanya kok Money Monkey kenapa mas? Dari apa itu? Banyak monyet. Money Monkey. Oh iya. Kok bisa? Emang apa itu filosofinya apa? Pesan di balik itu? Nggak ada sih dulu. Dulu kayak cuman kayak kita ini monyet kapitalis. Waduh, ternyata kita hanya di Masya Allah. perbudak. Ternyata ideologis juga deh. Ya kita bikin banyak. Dulu kan kayak tadi ya bertiga. Terus gitu. Kita mikirnya dulu ada 5 orang sih, cuman yang 2 nggak ikut. Kirain money itu dari kata money, uang gitu loh. Jadi monyet menghasilkan uang. Enggak ya. Many sih sebenarnya. Many Monkey. Oh gitu. Siap. Terus ini yang sekarang sedang running berarti berapa animasi yang di handle sekarang dengan tim sebanyak ini tuh? Yang Boboiboy masih Boboiboy ini arc ke berapa ya? Ketiga nih. Arc ketiga, terus ada yang lokal tuh ada 2. Lokal 2 belum keluar jadi kita belum bisa kasih tahu. Terus yang pre-production 1. 4 4 ya, 4.